لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jum'ah yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Secara umum tidak ada sifat yang paling dibenci di dalam agama ketimbang bohong alias dusta. Kebohongan itu menyakiti Allah dan Rasulnya dan menyakiti sesama kaum muslimin. Makanya tidak ada seorang pun yang dibohongi pasti sakit dan protes, termasuk pembohong itu sendiri. Makanya ketika Rasulullah ditanya ayakunul mu'minu bakhila, mungkin enggak seorang mukmin itu bakhil? Na'am. Ayakunul mu'minu jabbana, mungkin enggak seorang mukmin itu pengecut? Na'am. Iya juga. Tapi ketika Rasulullah ditanya ayakunul mu'minu kadzdzaba, mungkin enggak seorang mukmin itu pendusta? La. Karena sulit ada seorang mukmin, orang beriman itu bohong. Bohong kepada Allah yang nanti kita akan bahas, bohong kepada sesama mukmin manusia, itu semua adalah tercela. Di antara sekian bohong yang paling tercela adalah bohong, dusta kepada Allah dengan mendustakan hari pembalasan. Makanya dari sekalian, sanksi terberat orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya itu nggak main-main. Di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, kata Rasulullah, vonisnya adalah kafir. Maka kata Abu Hamid Al-Ghazali, siapa yang mendustakan Allah dan Rasulnya adalah kafir, dan kufur itu hanya karena mendustakan Allah dan Rasulnya. Jadi otomatis mendustakan Allah dan Rasulnya adalah kafir, dan kafir itu akibat mendustakan Allah dan Rasulnya, itu awalnya. Adapun mendustakan ayat-ayatnya Al-Quran termasuk kiamat, itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar efek.
tapi aslinya mendustakan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu di sini Allah jelaskan fenomena paling populer. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Rasulullah disuruh untuk merenungkan, memperhatikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Adakah kamu ingin mengetahui secara mendalam karakternya, wataknya, tabiatnya, sifatnya orang-orang yang mendustakan agama, ini hari pembalasan kiamat yang sekarang ini kita lihat kanan kiri kita. Coba bayangkan hadirin sekalian, sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemarin ada oknum yang mengajukan di MK untuk dibolehkan tidak beragama, dibolehkan untuk tidak punya Tuhan. Coba. Di negeri yang otomatis notabene adalah agamis, ketuhanan yang Maha Esa, dia ingin dibolehkan untuk tidak beragama. Dan otomatis orang seperti ini tidak percaya kuburan, siksa kubur, alam kubur, kematian, kiamat, semua. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, orang yang ingin bebas, tidak memiliki ikatan. Makanya dari sekalian, di Amerika sendiri ada sekte kiamat. Dari sekte yang berkembang di agama Kristen diperangi oleh agama itu sendiri. Kenapa? Karena ini sudah menyimpang, ya, menghalalkan segala cara. Kehidupan mereka sudah di luar akal nalar manusia. Kenapa? Karena mereka sudah tidak percaya surga lagi, tidak percaya neraka lagi, tidak percaya ada sanksi nanti setelah kematian. Apa yang terjadi? Pelanggaran demi pelanggaran sangat mudah dilakukan. Makanya Allah memberikan satu sampel di antara sekian fenomena orang yang mendustakan hari kiamat. Alladzi yad'ul yatim. Masya Allah, menelantarkan anak yatim, tidak memperdulikan nasib anak yatim, tidak mau tahu tentang kondisi anak yatim yang mungkin. Nah ini kenapa yang pertama kali diangkat oleh Allah bukan fakir miskin tetapi anak yatim. Kenapa diri sekalian? Karena mereka masih sangat muda belia, mereka sangat murni kehidupannya. Mungkin saja di antara mereka potensial, tetapi tidak ada yang rawat, tidak ada yang memperhatikan. Akhirnya apa? Potensi-potensi bangsa yang bisa tumbuh dari anak-anak seperti ini, yang akhirnya tumpul akibat penelantaran, yang akibatnya hilang karena kita tidak peduli. Makanya janji Rasulullah kepada orang yang memperhatikan anak yatim, ana wa kafilul yatimi kahatain. Saya dengan orang yang menjamin, memperhatikan anak yatim seperti dua jari ini, dekat fil jannah, di surga. Tidak begini, gini, dekat. Artinya pasti ketemu Rasulullah, pasti bersanding dengan Rasulullah. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Bukan hanya mereka tidak memperhatikan sekolahnya, menyantuni kehidupannya, bahkan memakan harta yang dititipkan. Makanya Rasulullah sampai mengancam orang yang memakan harta anak yatim nanti perutnya dipenuhi dengan api neraka. Innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman, masyaallah, innama yaquluna fi butunihim nar. Api semua yang dimakan. Makanya dari sekalian, kenapa ayat turun untuk memerintahkan menikah 2, 3, 4? Asbabul wurudnya,
Ada beberapa fenomena di kalangan orang Arab menikahi anak yatim hanya untuk hartanya, hanya karena melihat warisannya, hanya melihat titipannya. Makanya Rasulullah diperintahkan oleh Allah melarang, nikahlah anda dengan wanita-wanita lain, mau 2, mau 3, mau 4, silakan. Jangan seperti itu. Menikah anak yatim yang nanti akhirnya kamu telantarkan, hanya kamu ambil hartanya, maka itu dilarang. Kemudian fenomena ara'aita alladhi yukadzibu biddin, yang kedua adalah setelah fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nyuruh orang lain aja Pak, males, apalagi ngasih duit sendiri. Memotivasi orang, ngajak orang untuk memberikan santunan, memberikan bantuan, bagi-bagi sembako, yang hanya catat menyatat aja, males, apalagi mengeluarkan harta sendiri. Itu fenomena orang-orang ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Makanya yang berikutnya ini suatu keanehan. Kenapa ada orang sholat tapi diancam neraka? Fawailul lil musallin. Ini gak mungkin orang berbuat baik dimasukkan neraka. Kenapa? Ternyata hadirin sekalian, yang dimasukkan musallin tidak sembarangan orang sholat. Tidak maksudnya muslim yang rajin sholat, tetapi yang dimaksudkan adalah al-musallun, adalah al-munafiqun. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah ara'aita alladhi yukadzibu biddin sampai akhir daripada ayat ini adalah ini ayat untuk orang-orang munafikun. Ingin tahu sifatnya orang-orang munafik? Yang pertama, menelantarkan manusia potensial, manusia yang berlian, yang memang dia tidak tergali karena tidak ada yang mendidik, tidak ada yang bisa membiayai, tidak ada yang bisa menyantunin, dan tidak ada yang memperhatikan nasib mereka, yaitu yatim. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, pertama kali fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang miskin yang hidupnya setiap hari kelaparan, alhamdulillah kita diamankan dari kelaparan dan diamankan dari apa? Ketidakamanan. Coba kalau kita dites oleh Allah, hanya sebulan kita puasa dan insya Allah 4 bulan lagi, coba bagaimana rasa perihnya lapar. Ini tiap tahun, sepanjang tahun. Maka dari situlah hati kita harus tersentuh. Terus fawailul lil musalli, salat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka menunaikan salat, maka menunaikan penuh dengan kemalasan. Makanya Rasulullah memberikan satu nama, tilka sholatul munafikin, tilka sholatul munafikin, tilka sholatul munafikin. Itu sholatnya orang munafik, itu sholatnya orang munafik, itu sholatnya orang munafik. 3 kali. Siapa mereka? Mereka adalah yajlis yarqubus syamsa. Mereka duduk setelah masuk sholat asar, nongkrongin matahari. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, ketika matahari sudah di atas 2 tanduk setan. Maksudnya apa? Mau tenggelam. Qama yusalli arba'an, dia berdiri 4 rakaat. Dalam lafaz lain, qama fayanquru arba'an, dia berdiri kemudian matok seperti matoknya ayam 4 kali. Fala yadhkurullaha illa qalila, mereka dia tidak zikir kecuali sedikit. Kenapa? Karena nggak ada peduli tentang kiamat. Ngapain saya sholat? Oh, nggak percaya surga neraka kok. Sholat ini hanya karena pamrih dunia,
Sholat ini hanya karena dilihat orang. Makanya paling semangat sholat yang bisa dilihat. Sehingga sholat yang paling berat buat orang munafik apa? Isya sama subuh, karena nggak dilihat. Apalagi dulu nggak ada listrik. Makanya kata Rasulullah, inna asqala as-salati 'ala al-munafiqin, ya. Inna asqala as-salat 'ala al-munafiqin salatul isya al-fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat atas orang munafik adalah salatul isya wal fajr. Kenapa? Isya apalagi? Udah pada tidur, keluar pun nggak ada listrik, dulu gelap, nggak ada yang lihat, ngapain keluar? Wong saya juga sholat nggak percaya surga kok. Saya sholat juga nggak peduli tentang nasib akhirat saya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tadi males. Fawailul lil musallin. Makanya andaikan dia melakukan kebaikan, alladzina hum yura'un, untuk supaya dilihat orang. Dan ini adalah hakikat syirik yang banyak bertengger pada hati seorang muslim mukmin, orang beriman. Makanya Rasulullah katakan, akhwafu ma akhafu alaikum minasyirkil asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Apa artinya? Sholat, nengok kanan kiri, ada enggak yang memperhatikan? Bagi-bagi sembako pun diputu-putu, ada enggak nanti yang ngupload? Makanya hadirin sekalian, kalau bagi-bagi sembako, apalagi bukan untuk kepentingan dilaporkan pihak lain, milik antum sendiri, enggak usah diunggah di sosmed. Kadang-kadang kenapa? Kadang-kadang yang dibagi cuma 50 kresek. Coba yang bagi berapa? Dibagi ke sono sini sampai 500. Terus kemudian like 1000. Banyakan gambarnya apa kreseknya, Pak? Gambarnya. Coba ya, dibagikan sampai Masya Allah 500 kali di Facebook, tapi cuman berapa? 50 kresek. Banyakan gambarnya apa barangnya? Belum tentu juga diterima oleh Allah karena sudah so'or. Dan kita masuk ara'aital ladzi yukadzibu biddin alladzina hum yura'un. Makanya siapa saja yang beramal ingin dilihat orang, itu namanya riya. Siapa saja yang beramal ingin didengar orang, itu namanya sum'ah. Sum'ah dan riya, dua-duanya adalah penyakit amal yang menghancur leburkan amal yang kita lakukan. Nah, yang terakhir, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Jadi karena tidak ada motivasi untuk mengejar keakhiratan, maka akhirnya motivasi beramal itu lemah, rendah, minim. Sampai saking minimnya, Pak, dipinjemin tetangga obeng aja nggak boleh, kompa nggak boleh, perabot-perabot rumah tangga barangkali mereka mementingkan juga nggak keluar. Kenapa? Saya nggak peduli semua kok. Saya nggak perlu amal soleh, nggak perlu berbuat baik, karena saya nggak percaya akhirat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Semangat kita untuk membantu orang karena apa, Pak? Emang dia nanti ngasih bonus kita? Tidak. Semangat kita untuk beramal, apakah nanti setiap habis sholat langsung datang di depan rumah kita ada beras 5 kilo? Tidak juga. Karena akhirat, karena surga neraka. Kalau orang sudah nggak percaya itu, maka apa yang diharapkan untuk berbuat kebaikan? Nggak ada. Andaikan dia berbuat baik, akhirnya apa? Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Dan ini sedikit motivasi. Kadang ada orang yang pelit kepada tetangga, alasannya, Pak, kalau dipinjemin obeng nggak balik, tang nggak balik, kompa nggak balik, biarin, sedekah.
Yakin nggak baliknya karena manfaat? Gitu. Apa sih sekarang jeleknya? Alhamdulillah saya bisa sedekah berupa obeng, berupa tang ke tetangga, berbuat baik. Yang dikatakan oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya menghormati tetangganya. Hormat, Masya Allah. Ya, tapi kita juga harusnya ada feedbacknya. Jangan pinjam. Masya Allah, ada yang sampai peralatan semuanya didapat dari pinjaman, sampai bisa bongkar bengkel motor. Ini juga nggak benar. Pompa milik tetangga nggak dibalikin, obeng, tang, alat-alat semua lengkap di rumahnya. Mas, Masya Allah, ini nanti buka aja bengkel motor, balikin. Kenapa? Karena itu balasan kebaikan tetangga kepada tetangga. Demikian, mudah-mudahan khutbah yang pertama tentang kaitan araqaital ladzi yukadzibu bid-din bermanfaat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami'il mu'minin wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al sawrana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagh 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اقتربت الساعة وانشق القمر
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين مقنعين مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.